yang akan disampaikan oleh penceramah Bapak Ustadz Gus Anas dan dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana ala syari'ati nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sugiono. Amin. 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 Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Mugi-mugi kita amin. Amin ya Rabbal Alamin. Beserta Ibu dan yang saya hormati para bunda, para pengasuh, anak-anak yang luar biasa yang kami hormati, semua jajaran pengurus yayasan dan sekolah yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para anak-anak yang dimuliakan Allah juga yang saya hormati, pagi ini kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di tempat ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat-nikmat yang telah diberikan kita oleh Allah akan ditambah sehingga nikmat itu akan kita bawa sampai ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang tentunya mendidik kita semuanya sehingga sampai saat ini kita semua menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dan keluarga kita semua kelak mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, rasanya hari ini saya pribadi syukur dan bertambah syukur bisa hadir di tempat yang mulia ini, di mana tempat ini adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya pun manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Sugiono diantaranya. Tadi kita sudah dengarkan sambutan dari beliau dengan menggelegar, penuh semangat, ketoke galak, ketok. Tapi dibalik balai Pak Haji Jamin Pak Sugiono ini adalah hati yang sangat mulia. Ya, hatinya mulia. Beliau adalah manusia pilihan. Dan semuanya yang belajar di tempat ini, yang oleh Allah ditempatkan di tempat ini adalah orang-orang mulia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin, hari ini
Ini ibu-ibunya hadir semua deh. Amin. Semua hadir deh. Semua yang di tempat ini, mohon maaf saya tak bicara sebentar deh. Kita ngobrol mawon karena saya bukan ustaz ataupun apa nanti ustaz. Ya bukan ustaz, bukan kiai. Saya itu ya sama-sama belajar lah ya. Gila. Bapak Ibu atau hadirin semuanya yang saya hormati dan yakin dimuliakan Allah, amin. Begini, tadi dikatakan oleh Pak Sugiono, akan ada kata-kata tadi dan itu bisa dibaca di depan. Cacat atau tidak bukanlah ukuran ya kemampuan seseorang. Itu adalah statement Profesor Dr. Soeharto. Itu sama persis dengan konsep Al-Quran ternyata. Ya. Oh, beliau alhamdulillah masuk Islam. Dan itu persis dengan konsep sama dengan konsep Al-Quran ternyata. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menjadikan manusia yang sangat sempurna ini dalam bentuknya. Saya ulangi, konsep Al-Quran, Allah itu tidak menciptakan manusia ini dengan cacat. Bapak Ibu, ibu-ibu, halo ibu-ibu, semangat ge. Saya ulangi, dalam konsep Al-Quran, Allah itu tidak menciptakan manusia dalam bentuk cacat. Artinya apa? Allah itu tidak memandang manusia itu ada yang cacat. Ya, kalaupun Allah memberikan bentuk yang berbeda, itu adalah bentuk karunia dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran tidak satu ayat pun disebutkan oleh Allah bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk cacat. Halo, halo, masih semangat ya? Semangat ya? Jadi Allah itu dalam Al-Quran, atau saya katakan tadi, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran ditemukan Allah berbicara Allah itu menciptakan manusia itu cacat, gak ada. Yang ditemukan dalam Al-Quran itu ayatnya begini: laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu menciptakan manusia semuanya dalam bentuk yang sempurna. Lalu kalaupun timbul pertanyaan, realitanya Allah menciptakan manusia ada yang kemudian diistilahkan cacat ataupun orang yang berkebutuhan khusus. Ini pun tidak ada ayatnya bahwa Allah sengaja menciptakan itu untuk supaya lebih hina atau yang normal itu lebih mulia, tidak. Allah itu konsepnya begini, ibu-ibu. Menciptakan manusia itu hanya ada dua macam. Satu, Allah itu menciptakan manusia kemudian dikasih kehidupan. Apa? Kehidupan. Kemudian Allah itu menciptakan manusia yang tadinya hidup kemudian dimatikan. Itu saja. Allah menciptakan dua, manusia
cacat konsepnya. Ya, kenapa Allah menciptakan hidup dan mati? Itu tertuang dalam Al-Quran bahwa Allah itu menciptakan hidup dan mati hanya untuk menguji manusia, hanya untuk menguji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu Tuhan yang menciptakan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita semuanya. Kenapa diuji? Ayyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kita ini yang paling baik pekertinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan sebagai orang tua yang kemudian diberikan anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak diciptakan oleh Allah dalam berkebutuhan khusus, itu sejatinya adalah manusia pilihan. Ini saya nggak ngebang-ngebangi supaya bangga, enggak. Ini hakikatnya seperti itu betul dalam Al-Quran, seperti itu yakin. Tadi dikatakan oleh Pak Sugiono, orang berkebutuhan khusus baik ibu maupun anaknya itu dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Tadi dikatakan seperti itu, itu juga sama dengan konsep Al-Quran. Kenapa tidak? Contoh misalnya ibu-ibu yang dikaruniai anak yang berkebutuhan khusus, itu pasti Allah mendatangkan kesabaran dalam hatinya. Pasti Allah mendatangkan, menghadirkan kesabaran dalam hatinya. Yang kesabaran itu tidak mesti diberikan oleh orang-orang lain. Oke? Dengan kesabarannya mengurus anaknya, dengan kesabarannya ujian dari Allah, itu yang kemudian dinilai oleh Allah menjadi bekal kelak di hari kiamat untuk kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini, selanjutnya saya akan mengatakan bahwa kita harusnya ataupun hendaknya bersyukur di semua keadaan. Setuju nggih? Kita harusnya bersyukur di semua keadaan. Tadi saya katakan bahwa Allah itu tidak menjadikan cacat. Allah tidak menjadikan cacat kepada manusia. Yang Allah jadikan adalah laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Itu saja, titik. Jadi konsepnya dalam hidup kita harus bersyukur dalam setiap keadaan. Ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, amin. Bentuk syukur ini harus kita realisasikan. Bentuk syukur ini kita harus wujudkan. Setidaknya ada 3 cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syukur itu kita harus wujudkan ataupun realisasikan dalam bentuk ucapan ataupun lisan. Setiap saat minimal 17 kali dalam satu hari satu malam kita mengucapkan syukur berupa alhamdulillahirabbil alamin, ya. Setidaknya dalam satu hari satu malam kita mengucapkan syukur dengan lisan
yaitu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Setuju nggih? Setuju. Ya pasti itu. Karena dalam satu hari satu malam, diakui atau tidak diakui, kerasa maupun nggak kerasa, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, gitu ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu nggih. Lah kita sholat sehari satu malam minimal 5 waktu. Kok minimal 5 waktu? Karena memang 5 waktu Mas. Tidak, sholat itu yang wajib 5 waktu. Maka saya katakan minimal itu 5 waktu ataupun 17 rakaat. Itu yang wajib. Kemudian yang sunnah itu banyak sekali, ya. Misalnya seperti di pagi hari ini kita juga diperbolehkan sholat, yaitu dinamakan sholat duha. Ya alhamdulillah, ini luar biasa. Maka saya bisa dihadirkan oleh Allah ini, bertambah syukur saya di hadapan Allah. Belum tentu loh di kanan kiri saya ini yang kelihatannya gagah-gagah ini, doanya ini rutin, belum tentu. Termasuk yang ngomong kan gitu loh. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini kita sudah melaksanakan duha minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat, atau dalam kaul lain maksimal 12 rakaat. Boleh 8, boleh 12 rakaat. Nanti sebelum zuhur kita juga boleh sunnah 4 rakaat. Yang 2 rakaat muakkad mendekati wajib, yang 2 rakaat tidak muakkad sunnah. Kemudian ba'da zuhur juga 4, sebelum asar 4, ya. Sesudah asar nggak ada, ya. Sesudah asar tidak ada sholat sunnah. Sebelum maghrib boleh, walaupun ikhtilaf, ada yang boleh atau tidak sebelum maghrib. Setelah maghrib itu 4-4-nya muakkad. Sebelum isya 4, sesudah isya 2, sebelum subuh 2, sesudah subuh tidak ada. Nah. Halo, masih semangat? Sedikit saya tambahkan sebelum kita nanti berdoa bersama, karena waktunya sudah agak siang, bahwa bersyukur di segala keadaan, dan bersyukur itu harus kita realisasikan, harus kita wujudkan, yaitu satu dengan lisan, tadi sudah saya katakan, kemudian bersyukur dengan anggota badan, ya. Kita realisasikan dengan anggota badan, yaitu mengerjakan perintah Allah dan tentunya meninggalkan larangannya. Kemudian yang ketiga adalah harus kita wujudkan dengan hati, yaitu hati kita senantiasa bersyukur dengan cara peduli dengan sesama manusia. Karena sekali lagi manusia di sisi Allah itu diciptakan sama, dalam arti semua diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Untuk ibu-ibu khususnya, untuk ibunya khususnya, bahwa mungkin dalam hati jenengan pernah tersirat ada keraguan, apakah Allah akan ngurusi anak saya ketika saya nanti tidak ada? Tenang mawon, itu
semua sudah dijamin oleh Allah. Yakin sudah dijamin. Ketika Allah menciptakan manusia, memberi kehidupan kepada manusia, Allah juga sudah memberikan jatah rezeki kepada siapa saja yang diberikan kehidupan. Jadi jangan sampai ragu dalam hati dan jenengan para ibu, ketika nanti saya tidak ada, sopo semuanya Allah yang sudah menjamin. Okay? Inna min dabati 'ala Allahi rizquha. Itu adalah ayat Allah, janji Allah. Allah menciptakan apapun, bahkan binatang sekecil tengu yang tak kelihatan, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang mawon, karena rezeki kita semuanya sudah dijamin oleh Allah. Kemudian jangan sampai mengeluh, kenapa Allah ciptakan anak saya yang begitu luar biasa, gitu? Kenapa Allah itu ciptakan manusia seperti ini? Kenapa? Itu kan konsep itu banyak. Allah sebenarnya bisa menciptakan manusia ini semuanya sempurna. Allah bisa menciptakan manusia ini semuanya kaya. Allah bisa, tetapi Allah punya tujuan lain untuk bagaimana Allah menilai para hambanya yang diciptakan. Maka ibu-ibu, demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa berkaitan kembali bersilaturahim dalam keadaan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa melaksanakan tugas sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan semuanya bisa diridhoi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dengan versi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatil ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan kamilin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tanfa'una biha min a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al awladana wa tanamidana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-ibadah wa ahli al-qur'an wa ahli kulli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-ma'asi wa ahli al-khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tad'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'iban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la hajatan min hawaiji dini wa dunya wa akhirah illa wajadtaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita membaca surat Al-Fatihah ya. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.